Kalau toh ada satu bapak maupun ibu yang akan menyaksikan kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar maupun melimpah, monggo ada kesempatan saksikanlah kemurahan Tuhan, supaya kesaksian bapak ibu yang akan menyaksikan kemurahan Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Monggo. Kalau tidak ada, saya mau nyaksikan sedikit. Puji Tuhan, saya pada tanggal 18 minggu kemarin lusa, tepatnya ya bulan ini, Tuhan memberkati menambahkan usia kami 1 tahun, sehingga usia kami 80 tahun. Luar biasa ya Bu ya. Kami merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, sekalipun kami sudah usia 80, tapi kami masih ngeyel 1 minggu 3 kali ikut senam, entah gerakan saya keliru, entah gimana, saya tidak peduli, yang penting kami ikut kegiatan apapun, terlebih-lebih juga ikut melayani Tuhan. Dan Tuhan luar biasa. Biasanya kalau masih Pak Baik ada, kalau pas ulang tahun saya gini nih, pasti saya dicium, sekalipun sudah tua. Bu, sampai tetap ayu bilang gitu. Ah, apa? Enggak ayu hati ini. Oh, puji Tuhan, saya bilang gitu. Karena sering kami dipuji dengan suami saya, tapi kami juga ingat janji saya. Dulu saya nikah Islam, namun tahun 85 saya diteguhkan peneguhan di Jalan Undu, ikut di peneguhan setara orang Kristen gitu. Nah, saya ingat janji saya, kan kita janji kalau sudah suami istri sudah jadi satu, harus mau susahnya, mau senangnya, sakitnya maupun sehatnya. Kami ingat janji itu pada Tuhan. Makanya Bapak sakit, saya rawat sendiri. Pertama, saya mengikuti janjinya Tuhan. Keduanya, seandainya saya mau nyuruh orang rawat Bapak, terus terang saya tidak
Andin, saya masih dibatek, dipeluk. Apa sih Pak? Saya bilang gitu. Aku matur suwun. Sampai ini diiring aku, ngurmati aku. Ya aku dongakno Pak seger waras, jadi aku cek iso ngurmati sampean. Saya bilang gitu. Ya Tuhan, doa supaya sampean sang waras, sehat, jadi aku gak ngedusi, gak nyawiin, saya bilang gitu. Tapi apa Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dia doanya itu cuma doakan saya, tolong Tuhan istriku paringono sehat, berwaras, cek iso rumah aku, tetap setia mbak aku, lebih setia mbak Tuhan. Doanya tiap saya dengar, tiap doa begitu. Jadi saya ini ya gimana ya namanya suami. Nah, saya sekarang sebagai orang tua, saya kira kalau yang ada umur 80 ke atas, anggap Mbak Yu saya atau kakak saya. Kalau di bawah umur 80, saya anggap adik saya. Kalau di bawah 50 itu saya anggap anak saya. Saya sebagai orang tua mengingatkan, tolong Bapak Ibu yang masih punya pendamping, tolong sekali lagi, ayo pedulikan suamimu. Sekalipun kadang-kadang bukan orang lain, ini di rumah saya sendiri, ponakan saya sendiri. Kadang-kadang bangun kesiangan gitu, etok-etok ngeluh. Terus istrinya ngamuk-ngamuk, saya bilang, mbuh iku pura-pura temenanan, gaten nono sing temenan suamimu. Tarin banyu panas dikek gula apa dikek uyah tak basane. Ojo ceplas-ceplos. Bener, keponakan semua mengikuti jejak saya. Kadang-kadang bolak-balik loro, kadang kekeringan gitu dengan alasan ngeluh. Bolak-balik ngeluh, sesuk bayar sekolah, bayar cicilan gini dan itu. Kadang-kadang ini bukan orang lain loh, keponakan saya sendiri. Tapi puji Tuhan, saya sering dekati, tetap bosan. Kayak nopo sing seneng, kondanono alon-alon. Pak, lek anjene loro, titik-titik, Pak opo Mas? Ojo dilo lah, bebannya awak iki akeh. Lu itu nanti bisa dia, memang benar. Dia tergerak, dia terbuka mata rohaninya, nggak jadi ngamuk, nggak jadi muring-muring gitu. Itu kesaksian saya yang saya alami. Jadi sekali lagi puji Tuhan, sekalipun saya sudah umur 80, tapi Tuhan masih memakai saya luar biasa. Layanan di mana-mana tempat saya ikut, bukan di kota ini Pak Wijaya, ada di gunung-gunung, lereng-lereng. Saya tetap ikut, nggak ada keluhan apapun. Puji Tuhan, ini semua karena Tuhan benar-benar. Kuncinya apa Bapak Ibu sekalian? Yang saya pegang, saya garis bawahi. Hanya di Matius 6 ayat 3, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu memang di gereja saya sendiri GPD itu sekarang doa pagi itu pakai HP. Berhubung saya ini tidak bisa pakai HP, kadang ketutul itu salah. Saya mohon izin dengan gereja sebelah kamar tamu untuk doa pagi itu aja sampai hari ini. Puji Tuhan. Ini kesaksian. Dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, karena saya Tuhan memberkati usia saya, hari ini aku membawa bukan kenang-kenangan atau hadiah, bukan. Aku membawa oleh-oleh untuk ucapan syukur saya pada Tuhan, karena ibu juga mendoakan saya luar biasa. Sekali lagi, oleh-oleh saya jangan dinilai dengan harga atau barangnya. Tolong ini dengan kerinduan saya memberi oleh-oleh ini untuk kepingin saya lebih dekat dengan ibu-ibu. Apa ibu-ibu? Cuma saya beli kipas. Mana sih ada orang kipas gini? Kan mesti gini. Ini sebagai pengakuan saya ini ingin dekat dengan ibu-ibu membawa kipas. Bagi bapak-bapak, saya tidak mau selalu dekat, tapi aku tetap ngerti
menyapa. Jadi bukan kipas bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak nanti tak kasih cangkir. Jadi setiap bapak mau minum, sekalipun bukan cangkir dari saya, masuk minum mau sama piring kan nggak mungkin, cangkir. Jadi bapak-bapak pasti ingat pada saya. Inilah kesaktian kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita angkat ujian, mau menyambut firman Tuhan. Kita bangkit berdiri lagi untuk menyambut firman Tuhan. Selamat petang Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wijaya atas saya berada di tempat ini. Saudara-saudara, mari kita membuka Kejadian pasal 12.
Kejadian pasal 12, saya ingin melihat bersama-sama dengan saudara ayat 10 sampai 20 nanti pelan-pelan. Saudara, Kejadian pasal 12 ini itu menceritakan tentang seorang yang paling hebat, seorang yang mempunyai iman, bapak beriman, yaitu namanya Abraham. Nggak tahu, semua orang senang, apalagi kalau ada seseorang yang namanya Abraham. Itu rasanya teringat bahwa dialah bapak beriman. Apapun yang dihadapi, persoalan apapun yang dihadapi semuanya, maka dikatakan disitulah Abraham melihat kekuatan yang luar biasa. Sebelum kita mulai ini, mari kita berdoa bersama-sama. Makasih Tuhan, bersyukur atas sore petang hari ini. Kami tahu Tuhan, kami mempunyai kekuatan yang terbatas dan lemah dan tak mampu menembus apa yang Engkau pikirkan, apalagi apa yang Engkau lakukan di dalam dunia ini untuk manusia. Tetapi kami percaya karena kuasa Roh Kudus, kami percaya karena Engkau sendiri, kami percaya karena kekuatan-Mu yang luar biasa ini, hati kami, pikiran kami dibukakan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki melalui firman ini. Karena itu Tuhan, beri kami kesempatan yang lemah ini. Biarlah bersama-sama kami di sini ingin mengenal Engkau yang luar biasa ini. Kami menyerahkan firman ini yang sederhana. Mohon malaikat Tuhan, mohon Roh Kudus bekerja untuk melingkupi, menjaga semua tempat ini, sehingga semua kami semua di tempat ini diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan dimampukan oleh Tuhan. Dan sungguh kebahagiaan yang sejati ada di antara kami bersama-sama. Makasih Tuhan, saya menyerahkan waktu yang sederhana ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya akan membacakan langsung Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu. Jadi di mana-mana ceritanya saudara. Tidak di rumah kita, tidak di kampung kita, tidak di desa kita, tidak di kota kita, tidak di negara kita, di seluruh dunia pun di mana-mana ada momen, satu momen yang terjadi, kelaparan terjadi. Kami pasti saudara Bapak Ibu, karena usia saya 60, maka saya adik, ibu kakak saya. Kakak-kakak saya di tempat ini semua pasti ada satu momen yang terjadi seperti mama saya. Mama saya usia 81. Seperti mama saya mengatakan begini, kami tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Maka itu air putih cuma dimakan, dikasih garam saja gitu. Coba-coba beliau pun 81 yang itu. Kami masih kecil nggak tahu ya, seneng aja. Mau air apa itu nasi putihnya panas yo ngebul yo, kasihin rasa garam, enak ya, seneng aja, kita nggak tahu. Tapi setelah kita sudah kerja ngerti, sama yo mama iki yo. Jadi ada satu masa yang kita mengalami itu. Kalau sekarang Bapak Ibu tidak mengalami masa itu, lihat ke belakang, pasti ada satu masa. Begitu terjadi cerita yang di dalam Israel yang dilakukan, yang dialami oleh Abraham, juga mengalami masa itu. Seorang Abraham bersama rombongannya pergilah, ditugaskan oleh Allah pergi ke sana, memberitakan kekuasaan Tuhan, memberitakan Injil. Pergi ke sana, dia pergi apa yang diperintah Tuhan. Satu hal dalam perjalanan hidupnya. Maka dikatakan ayat 10, ketika kelaparan itu bahasa Ibrani artinya rahab. Lapar itu artinya bukan lapar soal pikiran, tapi lapar soal fisik, lapar soal perasaan, lapar soal keinginan yang tidak tercapai, lapar karena kekurangan nutrisi. Kalau kekurangan nutrisi, saudara, itu tandanya mau dipanggil Tuhan, ini menderita. Kalau lapar-lapar biasa enggak masalah. Kalau kita pergi ke padang gurun, ada kesempatan, musuh kita terberat adalah air. Kalau kita tidak ada air, kita jalan di sana itu, kekurangan air
bisa mati seperti tempat itu. Seperti kelaparan nutrisi, ini lapar, mengalami masa lapar. Tapi lapar ini lapar yang menuju kematian. Saat ini menunjukkan, aku sudah kuat, aku sudah menyerah, aku sudah nggak bisa lagi, nggak bisa bekerja untuk mendapatkan sesuatu, nggak bisa mendapat apapun, tidak bisa. Sudah, bagaimana Tuhan? Menyerah nih Tuhan. Satu rombongan bersama saya, ini gimana Tuhan? Ini kelaparan ini, fase menuju kematian. Jadi Abraham mengalami Kejadian 12 ayat 10, ketika Rahab timbul di negeri itu, ketika kematian menghantui orang semua di negeri itu, dikatakan pergilah Abraham, masih namanya Abraham, ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi ada dua kata lapar yang menekankan, sudah kering. Saudara mengalami penjajahan Jepang, Belanda. Saya ada di kota Kudus. Itu saya tidak ngerti waktu kecil. Kenapa setiap hari ada orang mati di kota itu? Dari Jepara mati, dari Pati mati, bahkan dari Semarang kota besar mati. Tidak ngerti saya pada waktu Jepang itu, saya masih kecil sekali nggak ngerti. Setelah saya gede saya mulai ngerti. Itu di daerah di mana-mana itu sudah kelaparan, kekayaan diambil oleh orang-orang Jepang, dibawa pergi semua sehingga di desa-desa itu kering. Pemuda-pemuda tempat-tempat tidak ada makanan. Orang-orang kampung, petani-petani kelaparan, dia pergi ke kota dengan harapan bisa makan. Ternyata satu persatu meninggal di kota. Saya melihatkan, wah ternyata saudara, orang yang mengalami terancam mati karena kelaparan itu sampai luar biasa. Kenapa saya sharingkan kepada saudara? Karena di sini semua kakak-kakak saya semua. Sehingga saya cerita masa Jepang nanti, masa-masa kuno, perang dulu. Mungkin ada di sini yang pernah perang dengan Jepang jadi bergurau. Kita tidak bergurau, atau mungkin naik perang tidak bisa. Gitu kan. Tapi kita mengalami masa itu. Aduh, masa yang susah. Kalau anak muda sekarang ibu cuma lapar sedikit aja, aku mau mati, lapar ini mana makanan, minta duit, aku mau beli pentol. Cuma mau mati itu beli pentol, supaya dia makan pentol dan dia tidak mati. Cuma lapar biasa. Anak-anak muda sekarang itu sakit perutnya karena belum makan. Aduh, bagaimana ini? Makannya itu cuma sebentar, tidak terancam. Padahal kalau dia tidak makan, dia tidak mungkin mati. Tapi ini konteksnya, ceritanya berbeda. Jadi pada masa-masa yang sulit ini, dia dikatakan semua serba susah. Sampai Abraham, orang yang dipercaya oleh Tuhan, juga akhirnya menyerahkan diri. Maka dia berpikir ke Mesir. Saya pergi ke Mesir, karena Mesir itu adalah negara yang kaya raya, banyak makanan. Mesir sudah supaya kami tidak mati. Jadi Abraham ini, dia pergi ke Mesir, dia karena mencari makan. Masih ada kasus satu lagi, masih ada tahu cerita. Ibu bilang istrinya ini, saya langsung teringat. Ada yang namanya Ruth sama suaminya dan dua anaknya. Kenapa dia pergi ke satu tempat? Moab. Kenapa? Karena dia cari makan. Cari makan di tempatnya di sana kelaparan juga. Dia pergi keluar cari makan di sana. Jadi gak betah. Kenapa sih kamu kalau kelaparan tidak bertahan di rumah, cari makannya keluar? Maka sebetulnya orang yang lapar, orang yang terancam seperti ini, dia bergerak untuk mencari makan, itu wajar-wajar saja. Dan ini terjadi, ini bukan sesuatu yang luar biasa, tapi wajar saja. Adakah ponakan, kalau suami mungkin tidak ya, istri mungkin kalau ada, adakah anak-anak ibu yang jadi TKW? Nah, ngapain dia ke TKW? Ada yang ke Taiwan, ada yang ke Arab, ada yang ke Amerika, ada yang ke seluruh dunia. Ngapain? Malaysia, Brunei. Karena di Indonesia tidak mampu menurut dia tetap melarat.
cek melarape mama. Zaman dhisik unta bungkuk sampai sekarang unta tetep bungkuk. Melarat terus. Ya kan, wis aku tak noni Taiwan wis golek duit sing akeh ben omahe tak bangun. Boleh duit cari duit ya Pak. Dia dapat uang banyak. Rumahnya sudah dibangun. Wah dikirim. Gajinya dikirim, rumahnya dibangun. Setelah wis kesel dia nak Taiwan, wis aku mulai wis. Aku punya rumah bagus. Ternyata dipulang dilihat rumahnya masih gundul. Duit dipakai orang entek. Ditekno dulure atau saudara. Padha ae nelongso. Masa tua tetap digubuk derita. Bayangkan, saudara. Jadi sebetulnya Abraham mengalami masa itu. Tapi dia konsultasi dengan Tuhannya apa ini? Mesir, sudah berangkat ke Mesir. Maka ayat yang berikutnya dikatakan, pada waktu ia masuk ke Mesir, ini Abraham, berkatalah ia kepada Sarai. Sarai itu istrinya, cantik istrinya, kayak ibu-ibu semua di tempat ini, ya kan? Istrinya mengatakan, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya, ya toh? Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Abraham begitu masuk di Mesir, dia gelisah karena dia merasa istrinya cantik. Dan kalau dia masuk ke Mesir, terus dilihat orang ini istrinya cantik ini diambil, Abrahamnya langsung dibunuh. Waduh, bagaimana? Mau cari makan, ternyata nyetor nyawa. Abraham orang hebat, bapak beriman. Maka dia ngomong sama istrinya begini, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi saudara-saudara, Abraham yang menyadari istrinya cantik dan diambil oleh Mesir, maka dia ketakutan. Pasti nanti dia dibunuh. Karena itu dia ngajak kompromi sama istrinya. Kamu bilang aja ya, kamu adikku, supaya aku tidak dibunuh. Nah, ayat ini saya sedih membaca ayat ini. Katanya bapak beriman, dia masuk ke Mesir, Tuhan berkati, kok takut dia dibunuh. Ibu bilang, kalau Pak Wijaya keliling kemana-mana, ke desa-desa gunung-gunung Bu ya, ibu selama tenaga masih oke, ikut kemana-mana, gak takut. Nah, mestinya yang namanya Abraham ini gak takut. Kalau aku dibunuh itu, aku ini siapa? Aku kan yang disuruh oleh Tuhan. Aku diutus oleh Tuhan melayani. Kenapa aku takut? Tapi Abraham takut. Kamu bilang adikku ayo. Dia baru menyadari bahwa istrinya cantik. Bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan, apakah bapak menyadari istri bapak cantik sekarang? Meskipun bapak menyadari nggak ada yang bunuh bapak. Kalau sekarang ini dari bergurau ya, jangan serius. Ini kok semuanya serius semua, saya jadi tegang juga ini. Mau guyon bagaimana, nggak bisa, takut saya malah jadi. Nah Bapak Ibu, jadi Abraham ini melakukan satu kesalahan hebat. Dalam cerita Alkitab, Abraham itu kesalahan dia tidak percaya pada Allah, bahwa Allah mampu memelihara Abraham. Takut. Waduh, saya baca ini kok sedih saya ya. Mungkin karena saya sudah baca sampai Wahyu ya. Dan kita tahu semua bahwa Abraham itu bapak beriman. Masuk bapak beriman kok takut? Kok lucu ya? Mestinya tidak perlu takut dia. Kalau takut gini untuk apa jadi bapak beriman? Tapi di Alkitab selanjutnya dia tetap bapak beriman. Itulah apa yang terjadi oleh tokoh Abraham ini. Kok dia melakukan kesalahan
tapi masih disebut bapak beriman. Kalau saya jadi Allah untuk saya benar. Ini orang yang saya percaya kok nggak percaya bahwa saya akan memelihara dia. Mungkin saya hukum. Karena perjanjian lama itu sifatnya Allah, kalau salah langsung dihukum. Kalau perjanjian baru, kalau kita salah, itu kasih karunia. Asal kita bertobat, kita menyadari berubah, Tuhan maafkan. Tapi kalau di perjanjian lama, salah hukum, salah hukum. Jadi ini beda konteksnya, ini hukuman. Tapi saya lihat, wah saya kaget, pasti ini Abraham dihukum nih. Wah kalau di Abraham dihukum, apa yang terjadi ya? Saya juga gelisah juga membaca ayat ini. Maka saya baca selanjutnya ayat 14, bahwa Abraham imannya goyang. Abraham melakukan kesalahan yang hebat, karena Abraham tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah mampu memelihara Abraham dan keluarga. Lalu sesudah ayat 14, sesudah Abraham masuk ke Mesir, wah ini pasti dengan tegang saudara. Orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya lihat ibu semua di sini, siapa yang paling cantik saya nggak bisa ngomong. Mestinya saya tanya suaminya, Pak suami, istrimu cantik enggak gitu ya. Nanti bilang, kok cantik ya Pak? Loh, kata ibu cantik hatinya. Loh, cantik hatinya. Kan, tapi di sini dikatakan Abraham tahu, waduh, gimana nih perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarah, mereka memuji-muji di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Saudara, Fir'aun yang ini mata keranjang, matanya banyak keranjangnya. Gak tahu terbuat dari bambu atau dari plastik atau dari tas kresek. Pakai keranjang ini, mata keranjang. Pokoknya orang itu ayu dicukup. Nek ngono kene nyamar ae ya, pakai ini hitam-hitam supaya gak ketok ayu atau jerawat-jerawat itu apa nyamar gitu. Tapi gak ada ceritanya di sini. Salehnya nyamar gak ada ceritanya. Tapi punggawanya, menteri-menterinya atau semua bilang, Fir'aun iki ayu lho iki. Masuk ayu. Ya wis, bawa ke sini tak lihat deh. Waduh, Abraham goyang saudara. Apa yang dipikirkan, apa yang diramalkan, dianalisa oleh Abraham, waduh, terjadi sudah. Istriku diambil orang. Waduh, sudah gelisah saudara. Nah, lalu berikutnya Fir'aun ambil itu dia. Ayat yang 16 dikatakan, Fir'aun menyambut Abraham dengan baik-baik karena punya maksud. Padahal ini Abraham datang dengan rombongannya ingin minta sesuatu karena lapar. Karena ia menginginkan perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta, semua lengkap. Tapi Fir'aun menginginkan Sarah. Menginginkan itu artinya ingin dijadikan permaisuri. Ingin selir. Ingin dijadikan selir. Permaisuri masuk langsung. Selir dulu, langsung permaisuri. Kalau dia jadi permaisuri, berarti cintanya pertama pada dia, maka bisa jadi permaisuri. Ini jadikan ingin jadi selir. Menginginkan, ingin mempunyai keturunan pada si Sarah ini, maka dikasih langsung. Kalau lihat kayak gini ceritanya itu Sarah dibeli. Bapak ibu-ibu ada yang dari luar Jawa, kalau mau ambil istri atau suami itu harus membeli. Ada yang bayar pakai kuda, ada yang bayar pakai babi, ada yang bayar pakai opo, macam-macam. Ya pokoknya dibeli pokoknya, dibayar. Ada yang namanya beli, apalagi semua namanya begitulah. Nah, di sini maka dibelikan semua harta kayak yang
bagus-bagus dikasihkan Abraham. Saudara, dipikirnya dikasih itu, wis mari selesai, wis Sarah jadi istrinya, gitu kan. Jadi ini perjalanannya sederhana sekali. Fir'aun senang sama perempuan itu, lalu dibelilah, dikasih semuanya barang-barang yang diinginkan kepada Abraham, kakaknya. Waktu itu disebut kakaknya ya, kakaknya, wih, diambil semua. Saya tidak tahu cerita Abraham. Bagaimana perasaan Abraham? Tidak tahu. Alkitab tidak menyebut. Apakah Abraham bisa? Abraham memarahi, protes pada Allah. Allah, kenapa istriku diambil Fir'aun? Bukankah aku ini sedang menjalankan perintahmu sekarang ini? Enggak ada omongan gitu. Ini ceritanya pada Fir'aun. Ambil dia Fir'aun. Nah, maka dikatakan ayat 17, tetapi Tuhan menimpahkan tulah yang hebat pada Fir'aun. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Demikian juga kepada seisi istana karena Sarai istri Abraham itu. Ayat 17 dikatakan Tuhan mengutuk Fir'aun. Tuhan mengutuk Fir'aun. Dia menimpakan tulah, menimpakan hukuman, menimpakan sesuatu yang menghancurkan Fir'aun. Kan Fir'aunnya nggak ngerti, saudara. Kebiasaan Fir'aun kalau ada perempuan kafir diambil jadi istrinya, jadi selernya. Sekarang dia nemu ada perempuan cantik diambil, dikutuk itu. Kenapa bisa jadi begitu? Tampaknya ketika proses itu Fir'aun mulai merasakan orang-orang ahli sihir, tukang, orang-orang pintar di Fir'aun selalu bertanya, kenapa kok Fir'aun sampai ditutup begitu? Maka di dalam konteks ini Fir'aun pelan-pelan mulai mengerti. Itu orang Israel. Ini orang Israel yang diambil. Maka dikatakan akhirnya Fir'aun pada ayat berikutnya, ayat yang 18. Lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata, apabila yang kau perbuat itu terhadapku, apakah yang kau perbuat itu terhadapku? Lalu lanjut dulu, mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Saudara, dari mana Fir'aun tahu? Ya, istrimu. Apakah Abraham mengaku, jangan Fir'aun, itu istriku? Tidak ada ceritanya di Alkitab. Tapi Tuhan bekerja kepada Fir'aun dan membukakan tabir apa yang terjadi sesungguhnya. Sesungguhnya bahwa perempuan itu adalah perempuan yang menjadi istri Abraham. Ketika dia ambil, dikatakan, maka dikutuklah Fir'aun. Sehingga mulailah Fir'aun mengerti di sini. Lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata, tadi sudah. Lalu 19, mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Istri yang dikembalikan. Sampai di sini dulu. Ada yang menarik. Apa yang dipikirkan Abraham? Yang dipikirkan Abraham apa? Dia takut dibunuh karena istrinya akan diambil Fir'aun. Itu yang dipikirkan Abraham. Takut dibunuh. Apa yang dipikirkan Fir'aun? Kalau aku ngambil istri Abraham, aku dihukum. Dia tidak berani ngambil istri Abraham. Dikembalikan istrinya. Dipikirkan. Jadi sebetulnya yang pertama ingin saya ceritakan pada saudara, setiap orang punya pikiran yang berbeda-beda terhadap satu masalah. Kalau saya berdiri di sini, pasti saudara melihat saya berpikir berbeda dengan sebelah saudara. Pasti sebelah saudara juga berpikir berbeda. Setiap orang mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Abraham berpikir bahwa saya akan dibunuh. Fir'aun berpikir, kenapa kamu gak jujur? Sehingga ini istrimu, kenapa kau bilang adikmu? Sekarang aku
hukum, maka ambillah istrimu kembali. Saudara, jadi satu yang ingin kita renungkan bersama-sama. Jangan percaya pikiran orang. Jangan cepat menyimpulkan pikiranmu sendiri, karena pikiranmu belum tentu sama dengan pikiran orang lain. Jadi kalau ada sebuah masalah, karena kita udah usia, kita pikirkan baik-baik, kita doakan baik-baik. Kalau kita memikirkan kepikiran sendiri, kita anggap orang lain berpikir seperti kita rugi. Kita rugi. Padahal itu Sarah itu tidak diambil kalau Firaun itu tahu bahwa itu istrinya Abraham. Kan sudah tahu bahwa nggak diambil. Tapi Abraham pikir pasti diambil kalau dia bilang ini istriku. Jadi ada satu bagian salah berpikir. Jadi dalam kondisi ini jangan percaya dengan pikiran manusia. Percayalah pada pikiran Allah. Ketika engkau gelisah, ketika engkau mengalami sesuatu, ketika engkau minta pintu solusi untuk memecahkan masalah-masalah, ketika engkau ingin melangkah pada sesuatu yang sangat sulit, kau ambil putusan. Boleh mendengarkan pendapat orang, tapi kembalikan kepada Allah. Biar Allah sendiri, Ibu, yang menuntun. Kalau orang bilang, Pak, belok kiri, kamu aman. Allah bilang, belok kiri. Wih, Tuhan, aku tidak aman belok kiri. Belok kiri. Yang temannya bilang manusia, jangan, tidak aman, ada pencuri. Tuhan bilang belok kiri. Kita selalu mikir, Tuhan tidak lihat, saya mau belok kanan aja lah. Teman-teman saya lu bilang ada pencuri di sana. Tapi Tuhan kok maksain belok kiri. Padahal belok kiri itu bukan masalah pencuri. Siapa tahu pencuri mau kasih berkah pada saudara. Dia punya uang banyak, nggak sempat dinikmati, mau mati pencuri. Uangnya banyak. Siapa ya yang melewat sini ya mau saya kasih berkat misalnya. Kan kita nggak tahu toh, Bu. Tapi Allah yang tahu. Dimanapun engkau melangkah, bahwa dikatakan kalau kita mengerti apa yang diinginkan oleh Allah, di situ berkatmu ada. Saudara, dalam usia seperti ini bersama dengan saya, mari kita semakin fokus pada Tuhan. Jangan takut dengan manusia, takutlah kepada Tuhan. Yang satu dikatakan. Yang kedua dikatakan, mestinya Abraham ini dihukum, Pak. Dia itu. Kenapa Abraham ini tidak percaya dengan Allah? Kalau dia ngomong bahwa itu adikku, nanti aku takut bunuh. Abraham egois sekali, laki-laki saat ini. Mestinya dihukum. Kalau saya jadi Allah, saya hukum. Tapi ceritanya tidak dihukum, saudara. Tidak ada satupun Allah menghukum Abraham. Kenapa? Ya, ini yang ingin saya tunjukkan. Yang kedua, kenapa nggak dihukum? Mari kita melihat Kejadian 10 ayat 3. Saya ingin bacakan kepada saudara-saudara Kejadian 10 ayat 3. Kalian saya Kejadian 10 ayat, pasal 3. Kejadian 10 pasal 3. Pasal ayat. Aduh, sudah tua nih, bingung juga. Gak apa-apa, kata ibu gak apa-apa. Salah-salah yang penting nanti benar. Kejadian 10 ayat 3. Saya ingin, mari kita lihat Kejadian 10 sebentar ya. Kejadian 10 saya cari sebentar. Kayaknya salah saya ngomong. Oh, saya salah ngomong. Kejadian 12 ya. Kejadian 12 dulu. Kejadian 12. Dia mengatakan begini. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Dia mengatakan begini, Allah itu memerintahkan Abraham pergi ya. Tapi dia ada 3 ayat yang menjadi pegangan hidup ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Jadi ayat 1 ini dikatakan Allah memerintah Abraham. Abraham itu tidak kenal Allah, saudara. Tidak tahu siapa itu Allah. Yahweh. Tidak tahu itu Allah Elohim, tidak tahu. Maka diperintahkan suruh pergi. Maka Abraham pergi. Itu yang membuat salut Abraham di hadapan Allah. Yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ditugaskan pergi, dikasih janji akan menjadi berkat dan diberkati akan menjadi berkat. Tapi yang ayat ketiga yang saya katakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ayat 3 ini dikatakan apa? Bahwa siapa yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Siapa yang memberkati kamu akan aku berkati. Nah, berkat atau perintah, janji dan berkat Allah ini ayat 1 sampai 3 itu dibuktikan pada kejadian yang tadi saya katakan, kejadian 12 ayat 10. Sehingga dikatakan kenapa Abraham takut istrinya atau dia takut dibunuh, sehingga dia tidak mengakui istrinya adalah istrinya tapi adiknya, karena dia takut dibunuh. Kenapa Allah tidak membunuh? Karena ayat 1, 2, dan 3 tadi Allah berjanji, siapa yang memberkati engkau akan aku berkati, siapa yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Ketika Sarah itu diambil oleh Fir'aun, itu artinya adalah Sarah mengutuk Fir'aun mengutuk Allah atau mengutuk Abraham. Maksud saya, jadi Sarah itu diambil oleh Fir'aun, itu artinya adalah Fir'aun mengutuk Abraham, mengutuk Allah. Karena dia mengutuk Abraham, maka yang terjadi adalah Allah mengutuk Fir'aun. Sehingga dikatakan, ambillah istriku ini, karena dia dikutuk oleh Allah. Nah, ini satu hal yang kedua dikatakan. Kalau Allah sudah berjanji, selamanya apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, tetap janji Allah berlaku. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita manusia tidak sempurna. Kita seringkali melakukan yang mengecewakan, membuat dosa, merugikan Allah. Tapi karena Allah berjanji, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Karena janji Abraham ini berlaku pada kita juga. Maka dikatakan kita selalu dipelihara oleh Tuhan dan dimaafkan oleh Tuhan kesalahan kita. Jadi saudara-saudara, jangan takut saudara berpikir bahwa Allah akan meninggalkan engkau. Ketika kita mengalami suatu kesulitan hidup dan kesukaran dan satu persoalan dan satu solusi yang tidak kami putuskan, maka ingat janji Allah. Bukankah pencobaan-pencobaan itu tidak mampu melampaui kemampuan kita? Kalau pencobaan di dunia ini mampu melampaui kemampuan kita, Yesus sendiri yang menyelesaikannya. Sehingga kita digendong oleh Yesus, sehingga kita berjalan bersama Yesus. Yesus sendiri yang menyelesaikan dan kita semua berserah pada Tuhan. Dengan demikian dikatakan segala persoalan yang kita hadapi, kesulitan, kesukaran, kebahagiaan, apapun masalah positif maupun negatif, Tuhan sendiri yang menyelesaikan kalau kita tidak mampu menyelesaikan. Jadi saudara, kita ini sebetulnya bersyukur. Dalam usia seperti ini kita bersyukur. Kita
Tuhan masih memelihara. Saya pernah kuliah di Amerika, di Los Angeles, LA. Di LA itu ada kampung, ada tiang listrik. Depan tiang listrik itu di atasnya ada tali sepatu, sepatu dengan tali sepatu diikatkan gitu. Kalau kita datang ke LA, lihat tiang listrik, ada sepatu yang gantung-gantung, di situ rawan tempatnya. Ada satu misionaris dari Meksiko jalan di situ, dan dia di tempat itu seringkali kok orang Indonesia dibunuh, dirampok, seringkali. Maka orang Meksiko itu ditodong, dirampok. Dinyatakan agamamu apa, Kristen atau bukan. Kalau dia ngomong bukan Kristen, maka dikatakan di situ dia dianiaya. Tapi dia berpikir, misionaris ini orang Meksiko, dia berpikir, Tuhan, aku menyerahkan hidup saya sudah. Saya tidak boleh menyangkal Kristus. Saya tidak boleh melawan Kristus. Apapun yang terjadi, aku harus bersama dengan Kristus. Maka di dalam berdoa dia ngomong Kristiani, Kristen. Itu orang-orang negro itu, saudara, yang ngalangi orang itu. Bisa buka jalan, diloloskan. Waktu itu saya megang jemaat di GKI Philadelphia, atau di situ dia bercerita, misionaris ini bercerita tentang kesaksian ini. Tuhan bekerja bagi dia ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, saat seperti ini sangat tepat. Apa yang sudah cari? Dalam bahasa modern, what are you looking for? Apa yang kamu cari dalam hidup ini? Apa yang kamu cari? Maka yang saya cari, ingin semakin bersama dengan Tuhan. Itu hal yang satu luar biasa. Kalau kau bersama dengan Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Saya ke gereja, Pak. Emangnya ke gereja itu aktif bersama dengan Tuhan? Yang bersama dengan Tuhan itu hati, perasaan, dan pikiran. Fisik jangan diharap sudah loyo. Bahasa Belandanya loyo. Jangan yang pelan-pelan sama. Saya kalau di Bromo, saudara pernah ke Bromo waktu masih muda? Tak tinggi kan? Saya naik aja separuh gemeter, Bu. Padahal masih swida loh. Hai, bodoh enggak sih toh? Wih, jalannya gini. Nah, tanjakannya gitu kan. Mau ngibarkan bendera aja gak wani. Wih, aduh ya 250 tangga. Wis bodoh golek perkara. Sudah. Arek-arek nom munggah kabeh. Nah, kita pernah merasakan. Ayo sekarang siapa yang masih kuat jalan di atas kaca? Nah, jembatan kaca kita jalan. Saya gak wani. Delok wih, ngeri. Gak wani. Sekarang masih wani Bapak Ibu, gak wani Mas. Akeh sih gak wani pasti. Iya, sama Bu. Wih, kaca nah ceblok ya apa padahal enggak ceblok saja nih ya. Tapi kita masalah usia. Gak iso dipaksa wis ya. Wis gak zamane lah. Modern nanti ada pesawat modern nanti ada yang menciptakan pesawat dari kaca ya apa tidak? Menciptakan bis dari kaca. Menciptakan kereta dari kaca. Kene gak iso lunga, wis gak wani lunga aku. Nang omahe, apa nek kaca kiri kanan was-was. Woi, dilabrak. Woi, kaca nabrak. Wah, terbese kan. Wis gak sido gak lunga, wis. Wis nang omahe, wedi iso jantungan mati ya ngono. Untung belum terjadi kocone ya. Nah, kita doakan aja belum terjadi. Jadi kene iso budal, numpak mobil, numpak apa sing ana mesine sekarang. Nah, saudara, tapi itu artinya apa? Artinya bahwa kita ini sudah terbatas. Kalau cuma mengandalkan tenaga wis entek. Tapi pikiran, perasaan dan hati masih muda. Tidak ada yang lain. Keinginan masih meluap. Kemauan masih meluap, doanya masih semangat luar biasa. Waduh, saya melihat ibu cerita, pokoknya aku mau fitness saya lah. Masih omong minus sebelah kanan, senggol kanan, ibu senggol kiri, bu senggol kanan, wis gak penting, yang penting aku senggol. Ya Bu ya.
Saudara bayangkan, pokoknya senang, nyeneng no awake dhewe. Nah, jadi dikatakan ini janji Tuhan bahwa kalau kita setia dengan Allah, meskipun kita melakukan sedikit kesalahan, Tuhan memelihara kita, memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Wes itu amin kalau begitu. Nah, maka yang ketiga dikatakan cerita seperti ini. Maka ayat yang terakhir, saya lanjutkan ayat yang terakhir. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Yang ketiga terjadi apa? Apa yang diinginkan Abraham datang ke Mesir, ingin karena kelaparan, ternyata dia pulang diberi Fir'aun macam-macam. Ada unta, ada macam, ada sapi, ada embek, ada macam-macam dikasih hadiah. Jadi istrinya dibalekno, lalu dia mendapat kekayaan. Artinya Tuhan memberkati. Siapa yang memberkati engkau, akan aku berkati. Siapa yang mengutuk engkau, akan aku kutuk. Jadi kalau Allah memerintah kita pergi ke sebelah kiri, apapun yang terjadi sebelah kiri, pergilah. Itu pasti ada berkat Tuhan. Pasti ada berkat Tuhan. Jangan takut lagi. Jadi ada 3 hal dalam cerita ini. Yang pertama apa? Ayo masih ingat? Yang pertama ada 3 hal. Lontar-lontar gak apa-apa. Pertama, boleh. Jangan memakai pikiran orang tidak sama. Jangan memakai pikiran orang. Pikiran orang tidak sama. Bersamalah pikiran Kristus. Bersama dengan Kristus berarti bersama satu pikiran dengan Kristus. Wah, itu yang paling hebat. Sudah perhatikan gereja-gereja ya. Gereja-gereja itu harus diakui dia bertumbuh karena ibu-ibu. Bapak-bapakku malas kok gereja. Wis, senengan ya nonton TV nek jaman dhisik. Saiki senengane main HP, game. Malas no gereja. Ibu-ibu itu tiang doa. Coba bayangkan, sekian banyak bapaknya sedikit. Karena itu kita harus hormatin bapak-bapak, bukan karena saya laki-laki juga. Kita harus bapak datang luar biasa, ibu-ibu semua. Inilah tiang gereja. Jadi kita berseru pada Tuhan, satu pikiran bersama dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan adalah apa? Siapa yang mengutuk akan mengutuk, memberkati apa yang memberkati. Artinya janji Allah tetap berlaku kepada kita selama-lamanya. Jadi kalau kita mengalami apa, ingat janji Allah. Allah sudah berjanji akan memberkati kita. Orang yang mengutuk kita ojo dilawan, engkau kan juga diserang malah dijatuhkan. Maka dikatakan biarlah Tuhan sendiri yang menyelesaikan masalah itu. Difitnah orang, sembayang ae. Dihina orang, dirugikan orang, sembayang ae. Nanti dipulihkan, dapat sesuatu yang besar. Dapat sesuatu yang besar. Yang kedua, janji. Yang ketiga adalah apa yang ketiga? Yang ayat terakhir, Allah memberkati orang-orang yang bersama dengan dia. Abraham keluar dari Mesir. Abraham banyak berkat diberi oleh Fir'aun. Kok Fir'aun ini gak mungkin ya? Kok ini lho ya apa sih? Iki istrimu kok mbok akui adikmu. Ayo jukun barangku gak balekno. Gak gitu. Tapi semua yang sudah dikasihkan itu, semua yang dikasihkan tetap aja diserahkan. Artinya adalah Allah memberkati Abraham. Jadi saudara, marilah kita 3 poin ini menjadi satu motivasi hidup kita. Jangan putus asa. Kita masih punya tenaga. Kita masih bisa melayani Tuhan. Karena berkat itu, kalau orang tua diberkati Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan. Abraham, terus anaknya diberkati Tuhan, anak-anak Ishak, Yakub semuanya diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu di tempat ini yang kakak-kakak saya itu
diberkati oleh Tuhan, maka tularkan kepada anak cucu semua dan diberkati oleh Tuhan. Dan demikian maka hidup kita penuh dengan bahagia sukacita meskipun rotok lapar titik gitu ya. Itu kan itu gak apa-apa masih gitu. Oke saudara, mari kita berdoa. Saya mengajak saudara untuk berdoa dalam hati masing-masing. Berdoalah sekarang, minta penguatan pada Tuhan. Berdoa dalam hati masing-masing 1 menit aja. Doakan, minta Tuhan supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Mintalah Pak engkau, Tuhan aku akan belajar menjadi setia pada Tuhan. Mintalah pada Tuhan apa kesulitanmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Berdoalah pada Tuhan. Berdoalah saudara terus pada Tuhan. Dalam hatimu berdoalah, kuatkan, doakanlah juga kepada istri, suami, atau anak-anak, cucu-cucu, atau siapapun. Buat kekuatan hidupmu. Hidupmu adalah patron atau gambaran atau pola dari keteladanan Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Mari terus saudara doakan. Untuk mengakhiri ini saya minta istri saya untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan terima kasih karena kami memiliki Bapa yang begitu baik. Engkau adalah Allah yang mengerti siapa diri kami karena kami adalah ciptaan Tuhan. Dan Engkau sungguh memegang hidup kami supaya hidup kami ini ada di dalam rancangan-rancangan Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap pergumulan yang sudah kami lalui. Dan kami percaya Tuhan, meskipun hidup kami masih panjang ke depan, tapi kami percaya Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap membimbing kami untuk masuk di dalam rancangan. Dan terima kasih Tuhan, kami merindukan untuk orang-orang yang ada di tempat ini Tuhan, supaya kami memiliki hati yang mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Dan kami hidupnya menjadi orang-orang yang takut kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami ketika kami menjadi orang-orang yang takut kepada Engkau, yang mencari Engkau, yang taat kepada Engkau, yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah materaikan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Engkau pasti berbicara kepada kami pribadi demi pribadi Tuhan. Engkau sudah berbicara apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami. Terpuji namamu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus yang hidup baik, yang sudah mati untuk kami, yang sudah bangkit dan sudah menyelamatkan hidup kami, yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dan kami merindukan Tuhan untuk di dalam setiap keluarga kami yang belum di dalam Engkau, kami juga merindukan supaya mereka juga percaya kepada Engkau, mereka mengakui Engkau sebagai juru selamat, dan mereka juga diselamatkan di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk tetangga-tetangga kami, lingkungan kami Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, kiranya Engkau juga berbelas kasihan kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Engkau juga boleh menjamah mereka untuk mereka takut kepada Engkau dan juga mengakui Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, terima kasih. Kami mewakili dalam siayat ada menghargai pelayanan Bapak Pendeta yang dari Surabaya bahkan timnya, dengan doa kami sebagai orang tua supaya Bapak Pendeta di mana dia berada tetap dipakai Tuhan, melayani Tuhan, sehingga di mana dia berada Bapak Pendeta sekeluarga pun menjadi terang, menjadi berkat, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan. Ini yang menjadi satu kata dua kata kami mewakili lansia yang ada. Terima kasih. Dan selanjutnya yang tadi yang di siapa? Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau berdoa siapa?
Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami datang di tempat ini untuk mendengar firman. Sungguh Tuhan, kami merasa Engkau lah Allah kami yang maha tahu, yang mengetahui segala isi hati kami, yang mengetahui segala rencana kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengajarkan kami supaya kami hanya boleh berharap kepadamu, hanya percaya kepadamu Tuhan, dan mengikuti apa jalanmu. Marilah Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Isikan kembali Tuhan hatinya dengan firman-Mu Tuhan, supaya di mana dia berada Tuhan, benar-benar dia boleh menyampaikan berita firman-Mu kepada setiap orang yang merindukan kedatangan-Mu. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk tim yang dibawa Tuhan, berilah kekuatan senantiasa, berilah kemampuan di dalam segala perkara Tuhan. Engkau menyertai mereka Tuhan di dalam perjalanannya, di dalam doanya, di dalam apa yang mereka yang inginkan Tuhan, apa biarlah semuanya boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang malam hari ini sudah mendengar firman-Mu. Berilah kami kemurahan-Mu Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi benar-benar percaya, beriman akan Engkau Tuhan, bersandar sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kalau Engkau telah menyertai Abraham Tuhan, kami percaya Engkau juga menyertai kami. Kalau Engkau sudah menolong Abraham Tuhan di dalam kesukaran, di dalam kesulitan, di dalam apa yang ketakutan yang dihadapi Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau kami beriman kepadamu Tuhan, maka kami dapat percaya kepadamu, Engkau pasti akan menolong kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, jemaat-Mu malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Berilah kami kekuatan apapun saat ini yang sedang kami hadapi. Kami mau belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sebab kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami merasa tidak mampu Tuhan. Tetapi kalau kami mau bersandar kepadamu Tuhan, maka tidak ada barang mustahil di hadapan-Mu. Kami serahkan juga Tuhan Bapak Wijaya ke dalam tangan-Mu. Kalau dia sudah menyediakan tempat bagi kami untuk kami beribadah Tuhan, marilah Tuhan kami serahkan Bapak Wijaya ke dalam tangan-Mu. Engkau mau berkati dia, keluarganya, anak-anaknya, di mana mereka berada, di dalam pekerjaannya, di dalam sekolahnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadamu. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Pakailah di mana dia berada Tuhan, dalam penginjilan yang dia lakukan. Sertailah Tuhan, kami tahu Tuhan, banyak perkara Tuhan yang dialami. Tapi kami percaya kalau kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, maka Engkau sendiri yang memberi kekuatan, memberi mereka Tuhan kemampuan untuk melakukan segala perkara dengan bersandar kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau lah Allah kami yang patut kami percaya, yang patut kami ikuti sampai akhir hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga di sini Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi lingkungan lingkungan di sekitar sini, supaya banyak jiwa boleh dimenangkan buat kerajaan-Mu. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk negara kami. Kalau saat ini kami boleh merayakan hari kemerdekaan Tuhan yang ke-49, kami ke-79 Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau sudah memberi kemampuan bangsa kami Tuhan untuk bertahan sampai sekian lama, dan saat ini Tuhan, negara kami sedang dalam pembangunan. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan, Engkau mau pakai presiden-presiden kami Tuhan, baik yang saat ini sedang menjabat, baik yang akan menjabat Tuhan. Berilah mereka takut akan Engkau, supaya apa yang mereka lakukan benar-benar Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan, negara kami adalah negara Pancasila, Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah Tuhan, Pancasila, ketuhanan bukan hanya merupakan simbol, bukan hanya merupakan dasar, tapi benar-benar boleh dimiliki oleh bangsa kami Tuhan. Marilah Tuhan, berilah kami kemampuan Tuhan, supaya kami boleh menjunjung tinggi Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Kami serahkan setiap pembangunan ke dalam tangan-Mu. Marilah berilah mereka Tuhan takut akan Engkau, supaya apa yang mereka lakukan
boleh mereka lakukan untuk Engkau Tuhan. Dengan rasa takut supaya kami Tuhan, rakyat Indonesia tidak menderita lagi Tuhan. Tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami kekurangan. Kami tahu Tuhan di pelosok-pelosok di mana-mana tempat banyak rakyat Indonesia yang dalam kelaparan, dalam penderitaan saat ini, di dalam keadaan menderita Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau kalau Tuhan sudah memberi kami kemerdekaan selama 79 tahun Tuhan, kami tahu Tuhan akan memberi kami juga kemampuan untuk berjalan terus makin hari makin maju di dalam takut akan Engkau. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Mungkin saat ini Tuhan ada bencana-bencana alam yang sedang menimpa negara kami Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, kami tahu Engkau lah pencipta langit dan bumi. Engkau yang menciptakan segala perkara. Kalau kami mau serahkan semuanya Tuhan, kami tahu Engkau akan mengatasi segala perkara. Dan kami tahu kami akan hidup tenang bersama dengan Engkau. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penginjilan-penginjilan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sertailah Tuhan, kalau kami tidak dapat pergi untuk memberitakan firman-Mu, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang pergi memberitakan firman-Mu Tuhan di mana-mana tempat. Karena kami tahu Tuhan, kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Kalau kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Engkau sertai mereka, berilah mereka kekuatan Tuhan, supaya mereka beri bertahan Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Sekali lagi kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Firman yang disampaikan hambanya bisa menguatkan kita pribadi. Luar biasa Tuhan yang mengutus hambanya. Dan juga saatnya sekarang kita mau memberi persembahan yang terbaik. Monggo, sebelum persembahan disampaikan, kami mohon Ibu yang bertugas berdoa untuk Ibu Ana Robi. Monggo. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kembali malam ini kami menghadiri Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau sudah pimpin ibadah kami sampai saat ini. Dan kami sudah mendengar firman-Mu yang sangat memberkati kehidupan kami masing-masing. Bentuklah hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami tetap hidup dalam kebenaran Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memberi sebagian yang kami punya untuk persembahan pekerjaan Tuhan di rumah ini. Berkati Tuhan tangan-tangan memberi persembahan pada saat ini. Berkati persembahan kami, supaya persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih kau dengan kasih Tuhan.
Ya, shalom. Diberkati ya dengan firman Tuhan ya. Ya, ini kita harus bersyukur sekali ya, kita kehadiran Bapak Pendeta Haryanto ini sangat luar biasa ya. Jadi kiranya waktu mungkin biasa ya dengarkan cerita Abraham, tapi hari ini tuntas, lugas, jelas ya. Saya di belakang tadi merasa wah diberkati. Jadi kita ini seperti kuliah ini ya. Ini guru STT juga Pak Pastor Haryanto ini. Jadi ini jadi berkat buat kita semua. Ya kiranya bukan hari ini aja, kiranya nanti kapan lagi bisa melayani tempat ini Om. Ya, tapi tempat yang sederhana, tempat yang mungkin dibilang ya wis seperti ini. Tapi kita punya misi sangat luar biasa dan memang tidak bisa maksimal kita berikan karena ya tadi dimaklumi lansia. Walaupun tadi pelayanan pun ya mungkin terlalu mendadak. Jadi ya enaknya lansia ya ini Om, dimaklumi ya, harap dimaklumi. Jadi semua ini memberikan yang terbaik. Tapi sekali lagi saya selalu mengingatkan latihan. Jadi setiap mau pelayanan tuh latihan, disiapkan 2-3 hari sebelumnya. Jadi biar kita ini mantep. Ya seperti itu ya. Ini katanya waduh tulisannya nggak ketok Pak Wijaya, TV ini wis tak pindah mrene. Kayak kurang gede kok layarnya tak pindah rene lho. Kan kita ini sudah terus berusaha, tapi misinya ini ayo di lansia ini kita ini melayani ya. Setiap minggu sudah saya bawa ke gereja-gereja, ini gantian kita melayani, ayo terus kita lakukan, itu termasuk kita ini nyenengno hati Tuhan ya, seperti itu ya. Jadi tetap semangat, gak usah merasa waduh aku pelayananku kok gini, terus semangat. Orang lain belum tentu bisa melakukan seperti kita, gitu aja ya. Oke, pengumumannya besok jangan lupa kita ibadah bersama Pastor Kori di Latar Ombo, juga memperingati ulang tahun RI ke-79. Nanti juga ada lomba-lomba. Ini berangkatnya sendiri ya. Kalau saya suruh mapakin nggak nutut nanti ya kan. Soalnya tempatnya jauh, juga banyak yang harus saya persiapkan. Ya, seperti itu yang pertama. Terus yang kedua nanti tetap ada pelayanan di PD Kasivilia, itu jatuhnya tanggal 30, itu memperingati juga ulang tahun ke-4 PD Kasivilia. Terus nanti hari Rebu seperti biasa juga ada ibadah, nanti dilayani Pastor Welling ya, nanti bawa tim juga dari Surabaya. Ya kiranya terus Tuhan kirimkan orang-orang yang luar biasa. Juga saya sekali lagi terima kasih buat Pastor Haryanto, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Ya nanti pengumuman berikutnya bisa nyusul di grup. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah hari ini. Tuhan berkenan
kita bawa pulang untuk jadi rema. Cerita Abraham hari ini kita menjadikan teladan bahwa kita tidak boleh percaya dengan pengertian orang, tapi percaya dengan pengertian kita yang dibawa kepada Allah. Kita percaya janji Tuhan bahwa siapa yang mengutuk akan dikutuk, siapa yang diberkati akan diberkati. Yang terakhir cerita ini bahwa kita semua kita akan diberkati buat mereka yang percaya, setia, taat sama Tuhan. Kiranya firman ini kita bawa pulang untuk jadi rema buat kehidupan kita masing-masing. Hanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Terkhusus hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan buat pendeta Haryanto Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa, semakin dahsyat Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat dari-Mu Tuhan untuk menjadi sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Terkhusus lebih lagi Tuhan, akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Saya juga berdoa buat istrinya Tuhan, Kau pakai semakin luar biasa Tuhan. Kau berkati, Kau lindungi, Kau berikan kesehatan yang luar biasa. Terlebih Tuhan, akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan Tuhan di dalam rumah tangganya. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan yang berdoa makan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami di sini. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima berkat rohani melalui hamba-Nya, dan sebentar lagi kami juga akan menerima berkat jasmani. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang menyediakannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa menerima berkat seperti kami di sini. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan. Haleluya, amin.